Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pendekatan yang digunakan untuk proses kelompok dan interpersonal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri, Juwita Tirsa dengan NIM terakhir 175. Yang kedua, Dwi Bagus Setiawan dengan NIM terakhir 144. Yang ketiga, Rengga Sukma dengan NIM terakhir 149. Yang keempat, Andika Cahya dengan NIM terakhir 215. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Bagus. Pendekatan intervensi pada kelompok dan interpersonal. Proses pendekatan individu, interpersonal, dan kelompok merupakan proses intervensi manusia yang ditujukan pada individu, hubungan interpersonal, dan dinamika kelompok. Kegiatan ini merupakan yang paling awal dilakukan dan yang paling populer dalam perkembangan organisasi. Jadi proses ini atau proses intervensi ini atau kegiatan ini adalah langkah awal dalam perkembangan organisasi ke depan. Proses ini merupakan program perubahan yang membantu orang-orang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan individu, kompetensi interpersonal, bekerja melalui konflik interpersonal, dan mengembangkan efektivitas kelompok. Jadi program intervensi ini sangat membantu orang-orang itu untuk mendapatkan keterampilannya dan pengetahuan individunya, termasuk juga kompetensi kompetisi interpersonalnya juga dalam suatu organisasi atau kelompok. Intervensi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan terutama ditujukan bagi individu. Program ini dilakukan untuk memperbaiki kompetensi pribadi dan merupakan aspek penting dalam program pengembangan kepemimpinan. Jadi intervensi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan ini adalah suatu program yang dilakukan untuk memperbaiki kompetensi pribadi kita masing-masing, individu terutama, yang nantinya merupakan aspek penting dalam program pengembangan kepemimpinan yang akan kita jalani atau yang kita terima dalam suatu organisasi. Proses konsultasi, intervensi pihak ketiga, dan pembentukan tim merupakan bagian dari proses pendekatan interpersonal dan kelompok. Proses konsultasi tidak hanya dilakukan dengan cara membantu kelompok menjadi efektif, tetapi juga membantu mereka belajar untuk mendiagnosa dan memecahkan masalah sendiri dan melanjutkan pengembangan kompetensi dan kedewasaannya. Jadi proses konsultasi, intervensi pihak ketiga, dan pembentukan tim itu adalah bagian dari salah satu pendekatan interpersonal dan kelompok. Aktivitas yang penting untuk proses ini adalah komunikasi, peran dari anggota kelompok, kesulitan dalam memecahkan masalah, dan norma pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Perbedaan dasar antara proses konsultasi dan intervensi pihak ketiga adalah fokus pada bagian akhir yang menargetkan pemecahan konflik langsung antara individu dan hubungan sosial interpersonalnya tidak berfungsi dengan baik. Pembentukan tim secara langsung memperbaiki efektivitas kelompok dengan cara bagaimana tiap anggota tim bekerja bersama-sama. Tim dapat bersifat permanen atau sementara, tradisional atau virtual, tetapi tiap anggotanya memiliki tujuan organisasi dan aktivitas bekerja yang sama. Proses umum dari pembentukan tim sama seperti proses konsultasi, yaitu mencoba untuk melengkapi kelompok dalam menangani pemecahan masalah yang sedang terjadi. Perkenalkan, nama saya Juwita Tirsa dengan NIM terakhir 175.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi, terutama dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Selanjutnya, tahap penerapan pelatihan. Yang pertama, membangun prinsip atau hubungan. Tahap awal dari intervensi pelatihan adalah membangun tujuan sebagai pengikat, dengan menentukan jadwal, SDM, kompensasi, dan pertimbangan yang pantas. Yang kedua, melakukan penilaian. Merupakan proses personal atau sistematis, contohnya seperti memberikan tanya jawab. Yang ketiga, pembahasan hasil adalah data penilaian dan melakukan persetujuan diagnosa yang dilakukan. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan adalah kegiatan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang telah dirumuskan dalam strategi. Yang kelima, melaksanakan rencana tindakan adalah kegiatan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan agar dapat mencapai tujuannya. Yang keenam, penilaian hasil adalah hasil dari tindakan yang telah dievaluasi. Selanjutnya ada proses konsultasi atau PK, merupakan kerangka kerja umum untuk membantu hubungan kerjasama. Contohnya seperti memberikan nasihat dan tidak turut dalam membantu proses penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Rengga Sukma Subhastono, NIM 2018-008-149. Untuk presentasi ini yang termasuk dalam proses kelompok. Dalam proses kelompok itu terdapat 4 poin. Poin pertama adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses menyalurkan dan menerima pikiran, fakta, dan perasaan. Dalam proses ini, konsultan dapat menjadi pihak yang membantu memperjelas makna komunikasi yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kelompok. Agar lebih efektif, kelompok harus mampu mengidentifikasi masalah, menguji pilihan, dan membuat keputusan. Peran konsultan di sini adalah membantu kelompok memahami bagaimana cara membuat keputusan dan konsekuensi dari masing-masing proses keputusan, dengan mendiagnosa keputusan mana yang terbaik untuk situasi tertentu. Untuk poin ketiga adalah norma kelompok. Peran konsultan dalam proses ini adalah membantu kelompok memahami dan mengartikan normanya sendiri dan menentukan apakah norma tersebut bermanfaat atau tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat adalah penggunaan kepemimpinan dan wewenang. Proses yang dilakukan oleh konsultan adalah memahami proses kepemimpinan dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan dapat membantu atau menghalangi fungsi kelompok. Proses konsultasi dapat dilakukan dengan 2 intervensi, yaitu intervensi individu dan intervensi kelompok. Intervensi individu terutama dirancang untuk membantu individu lebih efektif dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Intervensi individu mendorong orang-orang menjadi lebih terbuka dengan pihak lain dan membuka pandangan, opini, perhatian, dan emosi mereka. Proses yang perlu dilakukan oleh konsultan sebelum memberikan umpan balik untuk intervensi adalah pengamatan yang sesuai, mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami isu, dan yakin bahwa umpan balik yang diberikan kepada klien merupakan cara yang dapat dipakai. Jadi di sini intervensi individu ini lebih dirancang untuk membantu orang menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan intervensi kelompok lebih ditujukan pada proses isi atau struktur kelompok. Tapi secara umum, intervensi individu dan kelompok bertujuan untuk membuat lebih efektif. Yang selanjutnya adalah intervensi pihak ketiga.
Intervensi pihak ketiga fokus pada konflik yang terjadi antara dua atau lebih orang-orang yang ada dalam organisasi yang sama. Konflik tidak dapat dipisahkan dari kelompok dan organisasi, dan dapat terjadi karena beragam sebab, termasuk perbedaan kepribadian, orientasi tugas, ketergantungan tujuan, dan persepsi di antara para anggota, dan juga kompetisi akibat kelangkaan sumber daya. Konsekuensinya adalah intervensi pihak ketiga terutama digunakan dalam situasi di mana konflik secara signifikan mengganggu interaksi tugas yang penting dan hubungan pekerjaan di antara para anggota. Intervensi pihak ketiga sangat bergantung pada jenis isu yang mendasari konflik. Dapat berubah isu-isu penting seperti metode kerja, tingkat gaji, dan kondisi pekerjaan, atau dapat muncul dari isu interpersonal seperti kepribadian dan persepsi yang salah. Konflik juga dapat terjadi pada batasan organisasi, misalnya antara supplier dan perusahaan, antara perusahaan dan agen kebijakan publik, atau antara beragam organisasi atau kelompok. Jadi intervensi pada pihak ketiga itu sangat bervariasi tergantung pada jenis masalah yang menjadi dasar konflik tersebut. Pembentukan tim. Pembentukan tim merupakan wilayah yang cukup luas dari aktivitas perencanaan yang membantu kelompok memperbaiki cara mereka menyelesaikan tugas dan membantu anggota meningkatkan interpersonal mereka dan keterampilan memecahkan masalah. Pembentukan tim dapat membantu memecahkan masalah kelompok dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kontribusi anggota serta membantu anggota tingkatan tertinggi dari motivasi bagi pelaksanaan keputusan kelompok. Pendekatan intervensi pada organisasi. Pengembangan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi juga senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sasaran perkembangan organisasi mengarah pada hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan di semua jenjang organisasi, guna menghapus hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi dan kelompok. Berikut klasifikasi intervensi berdasarkan sasaran atau target, yaitu yang pertama, human process intervention. Pada metode ini intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, human resources management intervention. Metode intervensi pada ini berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Yang ketiga, technostructural intervention. Metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Yang keempat, strategi intervention. Intervensi ini berfokus pada pilihan strategis untuk mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan menciptakan nilai-nilai yang mendorong kinerja tugas yang sesuai di seluruh perusahaan. Proses restrukturisasi organisasi. Perubahan struktur atau restrukturisasi adalah perubahan yang dilakukan terhadap sebagian ataupun secara keseluruhan struktur organisasi dalam rangka mencari bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Terdapat beberapa alasan perubahan atau organisasi berkeinginan untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Alasan-alasan tersebut antara lain untuk meningkatkan penjualan dan operasional, perbaikan manajemen, adanya informasi asimetris atau tidak seimbang yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pasar secara umum. Alasan yang lainnya adalah masalah keuntungan. Adanya perubahan disebabkan oleh pemicu, yaitu 1. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat akan berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi.
2. Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul, maka akan semakin menuntut pendekatan lintas ilmu dengan memanfaatkan teori, konsep, dalil dan rumus ilmiah. Dalam setiap perubahan akan menimbulkan dampak baik, itu dampak positif maupun dampak negatif. 1. Kemungkinan mengubah tipe dan struktur organisasi birokrasi menjadi struktur fungsional atau lebih datar. 2. Pengurangan jumlah satuan kerja dalam organisasi secara keseluruhan, berarti ada satuan kerja yang dihapuskan sehingga susunan organisasi lebih sederhana. 3. Penggabungan beberapa satuan kerja. Jenis-jenis restrukturisasi menurut Johan Putra 2004. Restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis. 1. Restrukturisasi portofolio atau aset. Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. 2. Restrukturisasi modal atau keuangan. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. 3. Restrukturisasi manajemen organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan.